peliharaan yang bengkok supaya jangan beresiko. Iya. Tebal nih. Ya, ini untuk menjamin keselamatan para tamu undangan. Tamu undangan ya. Yang, di acara hajatan tuh ya. Yang disewa untuk hajatan tersebut. Ada hajatan 20 pakai tenda kita semua nih. Nah, tinggal kita keluarin dana itu. Nah, dana itu berapa jumlahnya? Ya kan? Nanti kita percayakan kepada warga atau yang relawan satu jiwa di sana, ya, yang dipertanggungjawabkan oleh ketuanya, ya kan, dan ada bendaharanya untuk bisa membantu warga lingkungan di situ dengan sinergi dengan desa. Betul, Pak. Warga-warga yang membutuhkan bantuan modal. Betul, Pak. Dan bantuan modal ini saya katakan tadi di awal tidak ada bunganya. Betul. Dan tidak ada jaminan. Mas Angga, ini mau diapain Mas Angga? Ini mau potong pipa, Pak. Oh, ada tambahan unit baru ya kayaknya nih ya? Tenda baru atau gimana? Ini kita perbaikan, Pak. Perbaikan? Iya. Oh, perawatan. Pemeliharaan. Oh, pemeliharaan. Yang bengkok. Oke, teman-teman. Jadi ini kita akan coba langsung tanyakan sama ownernya langsung. Ini Mas Angga ini lagi ngerawat apa nih? Kayak ada besi-besi apa? Ini proyek atau apa nih? Mau nih. Pak, lagi sibuk ya, Pak? Maaf ganggu waktunya, Pak. Ngecek ini kesiapan tenda kan mau dipakai orang. Oh, gini. Nah, Nah, jadi di balik kegiatan satu jiwa itu ternyata Pak PLD Nutrisena ini juga sibuk ini. Apa, Pak? Tenda nih, Pak ya? ya alhamdulillah ini kebetulan kita punya sedikit ya Usaha kecil-kecilnya, Pak. kecilan tapi benar-benar ini bisa bermanfaat untuk membantu kegiatan kita selama ini. Dan tenda ini kita sewakan dengan harapan nanti ada sedikit keuntungan dari situ. Kita keluarkan 2,5%, itu minimal 2,5% untuk membantu kegiatan posko satu jiwa, yang mana kegiatan posko satu jiwa memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, ya, habis itu tanpa batas waktu. Oh, untuk berarti yang warga-warga yang kurang mampu dan tidak mampu, ataupun warga yang ingin berusaha. Oh, berarti di lingkungan kita. Iya, Pak. Oh, berarti kemarin yang ada rumor tentang pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan itu dananya itu dari hasil sewa tenda ini ya, Pak? Betul sekali. Alhamdulillah. Oh. Ini bukannya langsung pesan jadi, Ki. Ini sudah 2 tahun. Prosesnya, Perencanaan tenda perencanaannya. ini, kan kita ngumpulin uang nih, nabung. Ya kan, apalagi kayak saya kan, TNI kan, Iya. kita ada gaji remon, ada dikumpulin, ya kan, sama istri ada gaji, ya alhamdulillah. Sedikit, Pak ya. Ya, dikumpulin, ada rezeki dari mana kita kumpulin. Akhirnya kita belikan tenda. Ya, karena kita juga harus mempunyai bisa mandiri. Jadi kita anggarkan 2,5% tadi saya bilang, itu minimal 2,5%. Karena kalau tenda kita keluar semua, itu satu tenda itu dari sewa satu tendanya kita gabungkan di 2,5% itu. Wah, jadi kalau kita bisa bekerja sama nih, para pendukung satu jiwa punya acara rewangan, acara apapun, Pak lah, bisa aja menghubungi ke satu jiwa nih, Pak ya, buat tenda-tenda pelengkapan tenda, Pak ya. Jadi keuntungannya itu saling membantu. Jadi bagi yang menyewa juga di situ, insya Allah mendapatkan ya Cashback, selain dia ibaratnya. menyewa untuk kegiatan acara dia, dan juga bisa membantu warga-warga yang lain dengan apa tadi, dengan manfaat dia menyewa, kan uangnya kita sisihkan nih dari rezeki dia nih untuk warga lingkungan situ tadi. Jadi bukan ini, Ki. Jadi misalnya disewa di satu titik nih, misalnya di desa A misalnya. Iya. Nah, itu dananya itu kita depositkan untuk di desa itu. Oh, untuk jadi tangkap saya, Pak. Jadi gini, Pak, umpamanya ada warga desa sepakat nih. Dalam 3 bulan ini ada 100 warga desa sepakat yang ibaratnya sewa tenda ke satu ikhlas, Pak ya. Betul. Ke satu jiwa ini kan. Nah, berarti dari kos yang ya di pendapatan dari 100 orang itu berarti anggaran itu nanti disalurkan ke warga itu juga ya, Pak?
Iya, jadi manfaatnya itu yang dimana kita sewakan kan rezekinya dari hasil dari lingkungan sana. Jadi dari paham, situlah paham. Luar biasa, luar biasa. kita keluarkan hasil kita. Saya bilang minimal 2,5%. Iya Pak. Ya, untuk masyarakat situ juga, tapi nanti dipertanggungjawabkan. Ya, jadi uang itu dipertanggungjawabkan. Nanti kita bentuk di situ ya seperti ada ketua, ya kan. betul. Makanya kita bentuk komunitas subscriber setia 1 jiwa itu. Nanti di situ ada ketua, wakil ketua. Dia yang bertanggung jawab, bendahara, sekretaris, ya kan. Dan nanti sinergi dengan desa. Selain Pak. nanti dengan bantuan desa, kita tambahkan lagi dengan Wah, luar biasa nih Pak, ide yang luar biasa ini. Ya, ibaratnya ini kita bangun usaha dan usaha itu juga bisa membantu giat sosial Pak ya. Nah, luar biasa ini teman-teman. Nah, ini kan. Jadi kita ketika nyewa umpamanya di suatu desa kita nih, banyak yang punya acara hajatan kan. Dan jadi nanti dana yang terkumpul itu juga akan dikoskan oleh Pak Indo ini untuk menunjang giat sosial di desa tersebut Pak ya. Betul. Jadi Subhanallah, kita luar sesuai biasa. dengan zona ya. Kalau Pak. zonanya di desa ini yang pinjam tenda kita, nanti 1 bulan kita rekap, kita keluarin. Oh sering nih di desa, misalnya di desa sepakat tadi ya. Oke. Dalam 1 bulan ada hajatan 20 pakai tenda kita semua nih. Nah tinggal kita keluarin dana itu. Nah dana itu berapa jumlahnya, ya kan? Nanti kita percayakan kepada warga atau yang relawan 1 jiwa di sana, ya, yang dipertanggungjawabkan oleh ketuanya, ya kan, dan ada bendaharanya untuk bisa membantu warga lingkungan di situ dengan sinergi dengan desa. Betul Pak. Warga-warga yang membutuhkan bantuan modal. Betul, Pak. Dan bantuan modal ini saya katakan tadi di awal tidak ada bunganya. Betul. Dan tidak ada jaminan, dan jangka waktunya tidak terbatas. Maksud tidak terbatas, tergantung kemampuan dia. Betul Pak. Kenapa ini saya lakukan, Ki? Kesian ya, kita sering mendengar berita, bahkan ada yang bunuh diri masalah ya seperti pinjaman online. Terjebak itu Pak ya? Ya bukan ini ya, namanya sudah kita ini mencari pinjaman untuk bekerja, dan kita harus membayar kewajiban membayar hutang Bunga, itu, dan bunga juga. bunganya plus bunga. Jadi dia belum bisa berpikir ada untung sedikit, yang di untungnya itu untuk membayari bunga, bahkan lebih dari untung itu dia tidak bisa nutupi untuk bayar cicilannya. Betul, Pak. Akhirnya dia putus asa, sehingga ada di berita-berita yang kita saksikan di media. Iya, kita sering juga melihat ada yang banyak bunuh kejadian diri ya. gara-gara itu. Iya. Ya, ada yang terlilit itu, yang bahkan konyolnya orang ini ya, ada warga kita yang sudah dia utang, dia malah main judi online. Waduh. Jadi Iya, modal main judi online, pinjaman online Pak ya. Sudah, ini sudah ibaratnya kejatuhan tangga, dijatuhi lagi sama jembatan. Ya kan? Harusnya dia Ditambah berpikir. semen 15 karung. Iya, karena apa Ki? Karena itu tadi putus asa dia ketidak ini ya. Mencari jalan instan Pak ya. Nah, itu tadi saya bilang. Nah, Dengan iming-iming ya Pak ya, keuntungan instan Pak ya. iya, padahal kita harus wajib membayar itu. Iya, betul. Setiap bulan harus dibayar. Jadi, nah itulah kita solusinya bagaimana. Karena apa? Ini kegiatan kita kan dari door to door Jumat Berkah yang kita laksanakan. Kita kan saling sharing dengan masyarakat, dengan warga yang kita datangi. Nah disitulah timbul, Pak, kami tidak ada dana untuk modal usaha. Ya kami pernah pinjam ini, habis rumah kami diambil, habis tanah kami diambil, karena kami tidak bisa membayar, karena berbunga tinggi, ya kan? Ada yang terlilit dengan rentenir, Waduh. kasihan ya mereka jadi. Dan ini memang polemik yang dihadapi di masyarakat Pak ya, Iya, masalah betul ini Pak ya. Makanya saya sebagai Babinsa di lapangan kan mengetahui itu permasalahan di lapangan. Betul, Sesuai dengan tugas pokok saya sebagai Babinsa, sesuai dengan 8 wajib TNI tadi ya. Jadi ini salah satu sebagai Babinsa harus bisa mempelopori usaha-usaha masyarakat untuk mengatasi kesulitan di sekelilingnya. Iya. Nah, salah satu sekaligus mencari solusinya Pak ya, Iya, dengan gimana ide-ide itu Pak ya. solusinya? Iya, kalau kita artinya tidak ada mengambil tindakan minimal bisa meringankan, ibaratnya tidak ada solusi Ki. Iya. Tapi alhamdulillah dengan kita doa usaha, Nah. dengan kita punya banyak kawan, ya alhamdulillah ini kan berkat kawan-kawan nih Ki. Betul. Ini artinya Berkat bukan silaturahmi, berkat saling menjaga Iya. silaturahmi Pak ya. Ya ini bukan saya sendiri nih, ini dari kawan-kawan juga ya, kawan saya yang padahal beliau tidak tinggal di sini. Ya Pak Abdul Rahim itu tinggal di Samarinda. Bayangkan beliau, tapi beliau memang teman saya sekolah dulu Ki. Oh, iya. Teman sekolah dia sekarang ya alhamdulillah mudah-mudahan beliau menyimak
channel YouTube ini diluaskan rezekinya. Amin, ya kan? amin, Dan amin. Gara-gara beliau ini ya kan, Banyak yang terbantu. banyak yang terbantu dan juga gara-gara beliau ini juga Ki, Iya. Yayasan Satu Jiwa ini terbentuk karena dari beliau ini yang menyuruh saya untuk ya Jadi- dinotariskan izinnya. Beliau ini yang biayai, makanya saya luar biasa. Kalau enggak beliau ini ya enggak ada tuh namanya yayasan. Ya cuma yang ada cuma Posko Satu Jiwa. Dan beliau bayangkan dari Samarinda ke sini, mampir ke sini ya, merespon permasalahan masyarakat di sini. Awalnya Ki mau membuat pabrik beras. Awalnya ya. Iya, tapi karena di sini beras dari petani ini kuotanya tidak banyak, karena kalau kita membuat pabrik itu kan tidak mudah, harus bahan bakunya harus ada terus. Betul, Pak. Akhirnya karena itu beresiko, karena juga luar biasa tuh modalnya banyak itu kayak pabrik kayak seperti di Sulawesi ya yang Iya, iya. pakai mesin digital semua. Jadi Iya. kalau misalnya Mungkin beras- MM-an Pak ya. Wah iya, kalau misalnya beras ini bisa dibikin aroma seperti ini, tinggal nunggu pesanan aja, langsung dikemasi dan warnanya juga bisa. Tapi next time Pak, kalau kita punya rezeki itu nggak mustahil bisa juga kita garap itu. Ya Allah ya kan, mudah-mudahan itu tadi banyak yang memanfaatkan lahan kosong, banyak petani yang bertani, Iya. padinya kuotanya bisa Kita produksi. pabriknya, ya, jadi- Kan ada lahan 1 jiwa tuh 63 hektar, nanti di situ Betul, bikin pabriknya insya juga Allah. bisa juga. Iya. Sekaligus bertani di situ. Ya, ya jadi Mudah-mudahan. itu tadi ya Posko Satu Jiwa salah satunya ini tadi ada penyewaan tenda ya kan. Kita berpikir juga karena kalau kita mengandalkan hanya bantuan yang ada ya kan, kadang bantuan itu kan hanya terbatas gitu. Iya. Ya karena selama ini bantuan itu misalnya kita dapat ya kalau memang cukup 10 bungkus kita bagikan. Betul Pak. Nah tapi kan banyak masyarakat yang mengharapkan itu. Nah, jadi Yang biasanya perlu tidak- dibantu juga dalam semester. Iya, biasanya tidak tercover dalam hari Jumat. Jadi kita ini di Jumat depan lagi bergiliran Ki. Nah, itulah jadi Berarti semakin kita ibaratnya banyak mendapatkan pemasukan Pak ya, dan banyak juga yang akan bisa terbantukan setiap Jumat tuh Pak ya. insya Allah Ki, insya Allah. Amin, amin, amin. Karena kalaunya kita ini hanya mengandalkan itu tadi saya bilang, hanya mengandalkan bantuan dari donatur dari hamba Allah, ya mungkin ada masyarakat yang seharusnya dia membutuhkan saat hari Jumat itu beras, dia tidak kebagian karena apa? Kuotanya terbatas. Arti kuota terbatas itu kapasitas jumlah sembakonya kan sedikit nih. Betul Pak. Ya kan, sedangkan kita ini kan hanya bukan di desa kita aja. Betul. Di sini kan ini bukan lagi berbicara satu kecamatan, bayangkan tanah bumbu yang sudah sampai daerah Pagatan ya kan, sampai dari Satuwi ya kan. Mentewe ke depannya kan. Ini kan yang hanya tercover yang sering kita Jumat Berkah, Kecamatan Karambintang, Simpang 4 ya kan. Ada beberapa dari Batu Licin. Betul Pak. Ya kan? Nah mudah-mudahan dengan adanya tambahan ini kita bisa memasifkan seluruh desa yang ada di Kecamatan Tanah Bumbu ini yang tidak tersentuh oleh bantuan ya dari pemerintah. Kita bisa bantu gitu. Karena dari sekian banyaknya orang-orang yang membutuhkan bantuan itu, mereka ada yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah. Kenapa? Karena birokrasi, masalah KTP, ya kan? Dia tempat tinggal bukan di sini. Masalah data Pak ya. Iya, jadi masalah data. Jadi sehingga itulah kita bisa bantu orang-orang yang tidak memiliki. Dan kita juga tidak ada kewajiban orang harus KTP, tidak ada. Tanpa KTP, tanpa KK. Yang penting dia manusia Pak ya. Yang penting dia tidak makan kemenyan. Kebanyakan kan makhluk gaib. Ya, jadi ya alhamdulillah selama ini sudah jalan 4 tahun yang dirasakan banyak merasakan manfaat. Pak, bisa nggak lihat-lihat anunya Pak, perlengkapan yang lainnya Pak selain ini Pak? Oh bisa. Apa aja Pak, sewa apa aja yang bisa kita dapatkan di Satu Jiwa ini Pak selain tenda Pak? Ya tenda, habis itu sound system, Oh, sound system juga bisa Pak ya, ada juga Pak ya, sekomplitnya Pak ya. panggung, Panggung, ya meja kursi. meja kursi. Meja kursi itu prasmanan dan tamu. Untuk perhiasannya Pak bisa juga Pak. Untuk periasnya ada ya. Oh, perias ada juga. Kebetulan kita punya tim dia khusus merias ada. MC juga ada mungkin kalau anunya Pak. Oh bisa. Tangkai keyboardnya juga bisa. Enggeng. Kita siapkan. Nah ini bisa. Ini jadi kita berantakan. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, ada kipas. Ini kipas angin embun. Kipas angin embun ya. Ada sound. Ya, ada Oh. sound. Iya. Ada sound ini tertutup. Ini berantakan masih karena kemarin ada yang nyewa. Oh, iya, Belum iya. kita benahin. Betul Pak. Nah, Tapi ini mau keluar lagi Pak ya, rencana Pak ya. iya. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang ada acara hajatan mungkin ya,
ada acara hajatan dan nanti bisa menghubungi tenda Satu Ikhlas yang mana dari sewa yang disewa teman-teman ini nanti dananya itu sebagian akan dikoskan untuk giat sosial seperti yang disampaikan oleh Pak PLD Dr. Seno tadi kan. Nah, di depan. Jadi teman-teman ketika ada punya acara hajatan di situ teman-teman juga bisa sekaligus membangun amal jariah, ibaratnya amal pahala ya Pak ya. Ketika kita punya acara nih, kita nyewa tenda di Satu Ikhlas, otomatis kita juga berkontribusi untuk giat sosial juga di sekalian Pak ya. Betul sekali. Jadi kita menyewa tenda sekaligus kita beramal. Ya, sekaligus beramal menyewa tenda. Oke Pak, oke Pak. Siap. Jadi khususnya ada di sini. Dan sebagian ada di gudang di posko 1 Jiwa. Oh ya, yang di sebagian kan properti yang lainnya ada di posko 1 Jiwa sana. Nah, ini berantakan karena habis kemarin nyewa masukkan sini, rencana mau kita cucikan dulu, kita laundrykan. Oke, Baru berarti kita masukkan. berarti tetap juga ada perawatan selalu Pak ya. Betul, jadi kita bukan menyewakan, hanya menyewakan kayak situ. Itu kan Mas Angga itu dia selalu mengecek tenda kita, perawatan, pemeliharaan, yang bengkok, supaya jangan beresiko. Iya. Beresiko nanti kalau yang nggak kita rawat jatuh kena orang lagi ya. Iya betul Pak, betul Pak. Bermanfaat malah. Nah, ini Mas Angga ini bagian ini maintenance atau perbaikan tenda. Ini kita ganti tiang-tiangnya yang kebetulan kemarin ini ketebalannya ini tidak meragukan. Walaupun ini masih bagus. Tapi ini sudah agak bengkok dikit, makanya kita ganti dengan yang tebal nih. Ya, supaya yakin kita tenda kita ini. Oh jadi ibaratnya kan tetap mengutamakan keselamatan juga Pak ya, tenda tuh Pak ya. Jangan cari untungnya aja Pak ya. Betul. Tapi tetap juga prioritaskan mencari keselamatan. Padahal teman-teman, kalau secara ibaratnya tuh kalau kita seperti ini ya, ini kan masih bagus nih. Cuma bengkok sedikit lah, tapi Pak Endro kita utamakan keselamatan. Langsung ganti nih. Ganti nih dengan pipa yang baru. Luar biasa. Berarti pengecekan memang rutin Pak berapa ya? mili nih Mas Angga? 2 mili ya? Iya. 2 mili ini. Ya kalau ini kayaknya 1,5 aja ini. Nah, ini kan agak nggak ada cacatnya, cuman bengkok sedikit. Itu udah langsung diganti Pak Indro tuh. Jenis besinya pun juga ini beda ya, gaya. Beda Pak. Ini jenis besinya ini yang kuat ini. Nah kita ganti. Ini untuk menjamin keselamatan para tamu undangan ya. Di acara hajatan tuh ya. Yang disewa untuk hajatan tersebut. Nah jadi kita ganti ini hari ini kita potongin. Ini potong sama Mas Angga. Nanti akan kita perbaiki yang sudah agak mulai bengkok, yang meragukan lah kita ganti semuanya.